Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan bahas nih mengenai hukum Hooke gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan ada sebuah pegas. Nah, kita juga tahu kalau pegas di sini ketika diberi gaya atau ditarik, pegasnya itu akan bertambah panjang gitu ya. Nah, misalkan di sini panjang dari pegas awalnya itu adalah L0 dan setelah ditarik panjang dari pegasnya itu menjadi L aksen, di mana di sini pegasnya itu bertambah panjang sebesar delta L gitu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa besar dari pertambahan panjang. Nah, jadi untuk mengetahui hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya, kita bisa melihat bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya itu akan semakin besar juga gitu ya. Kalau misalkan di sini kalian tarik pegasnya itu dengan gaya yang lemah, maka bertambah panjangnya itu akan bertambah panjang dengan pertambahan yang kecil gitu ya. Kalau semakin besar, maka pertambahan panjangnya itu semakin besar juga. Nah, kondisi ini itu diteliti pertama kali oleh Robert Hooke. Nah, jadi dari hasil eksperimen atau secara empiris ternyata Robert Hooke itu menemukan gitu ya, menemukan sebuah pola di mana gaya deformasi itu apa sih? F deformasi itu adalah ya ini F penarik gitu ya, gaya yang bekerja pada benda. Jadi deformasi itu akan artinya berubah bentuk gitu ya. Maksudnya berubah bentuk di sini itu berubah panjangnya gitu. Jadi gaya deformasi itu adalah gaya luar yang diberikan untuk mengubah bentuk dari bendanya. Nah, bentuk yang berubah itu artinya itu bertambah panjang. Nah, ternyata menurut Robert Hooke dari hasil eksperimennya yang dia dapatkan secara empiris itu bahwa menyatakan bahwa ternyata semakin besar gayanya itu maka pertambahan panjangnya itu semakin besar juga dan perbandingannya itu sebanding linier gitu ya, berbanding lurus langsung. Jadi F deformasi itu sebanding dengan delta L, bukan delta L pangkat 2 atau delta L pangkat 3 gitu ya. Nah, ingat ternyata menurut Robert Hooke bahwa pertambahan panjang itu hanya berpengaruh gaya deformasi itu hanya berpengaruh terhadap pertambahan panjang saja, nggak berpengaruh terhadap besaran lain. Nah, jadi dengan demikian, dengan menggunakan analisis dimensi, maka kita harus menyatakan, gitu ya, kalau kita ingin menuliskan tanda kesebandingan itu dalam tanda sama dengan, maka kita harus menyatakan atau mengalihkan dengan sebuah konstanta yang kita sebut sebagai K. Nah, jadi kita tuliskan besaran atau gaya deformasi itu sebagai K dikalikan delta L. Nah, pertanyaannya apa dimensi dari K? Nah, kita bisa gunakan analisis dimensi nih. Jadi dimensi panjang, dimensi dari gaya itu adalah M L T pangkat minus 2. Nah, itu sama dengan dimensi dari K dikalikan dimensi dari delta L itu adalah panjang gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa coret ini, maka kita akan dapatkan dimensi dari K itu sama dengan MT pangkat minus 2. Nah, besaran K itu disebut sebagai konstanta pegas. Konstanta pegas itu hanya bergantung terhadap jenis dan sifat benda. Satuan SI dari konstanta pegas itu adalah kilogram per detik kuadrat. Nah, ini dimensinya adalah massa dibagi dengan waktu kuadrat gitu ya, atau Newton per meter. Nah, jadi kita tinjau dalam kesetimbangan. Artinya maksudnya itu gimana? Maksudnya ketika pegas awalnya memiliki panjang L0 dan ditarik dengan gaya F deformasi dan bertambah panjang sejauh delta L, kemudian benda itu kan awalnya itu pegasnya ditarik itu kan bergerak ya, pegasnya itu bergerak dan akhirnya diam sampai titik tertentu. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, dan setelah diam di titik tertentu itu akan mengalami kesetimbangan. Pegasnya itu menjadi tidak bergerak dan tidak bertambah panjang lagi. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Karena di sini berada pada kesetimbangan. Artinya dengan demikian harus ada gaya yang mengarah ke atas gitu ya. Karena di sini gaya yang bekerja ternyata itu hanya gaya deformasi saja. Nah, gaya ke atas itu disebut sebagai gaya pemulih. Dengan demikian kita bisa nyatakan F pemulih vektor ditambah dengan F deformasi vektor itu sama dengan 0.
Atau kita bisa tuliskan F pemulih itu sama dengan minus F deformasi, di mana besarnya gaya pemulih itu sama dengan besar dari gaya deformasi. Dengan demikian kita bisa tuliskan besar dari gaya pemulih itu sama dengan K dikalikan delta L, dan ini disebut sebagai hukum Hooke. Kalau kita tinjau di sini, vektor dari gaya pemulihnya itu adalah minus K delta L gitu ya, ke arah F topi ya. Kalau misalkan F topi itu ke arah J gitu ya, ke arah minus J ke bawah gitu. F topi itu adalah arah dari gaya F deformasi, yaitu ke bawah. Nah, sekarang kita gambarkan grafik dari gaya deformasi. Jadi F deformasi itu sama dengan K delta L. Jadi kalau kita gambarkan di sini, grafik antara gaya deformasi terhadap delta L itu adalah garis lurus di sini. Ini adalah persamaan garis linear gitu ya. Mana kita tahu bahwa Y itu sama dengan MX plus C. Nah, kalau kita ambil C ini sama dengan 0, dengan sama dengan 0 artinya titik awalnya itu di 0,0 gitu ya. Jadi kita akan dapatkan persamaan garis lurus. Nah, di sini kita misalkan sudut yang dibentuk antara di sini garis lurusnya terhadap sumbu horizontal itu adalah theta. Nah, tangen theta itu adalah K. Ingat bahwa gradien itu adalah tangen dari sudutnya. Jadi di sini K-nya itu berlaku seperti gradien pada grafik ini, yaitu tangen theta. Nah, jadi ternyata di sini ada 3 jenis gitu ya. Ada 3 jenis atau 3 bentuk sifat dari benda ketika diberi gaya, yaitu ada sifat elastis. Ketika diberi gaya maka akan kembali ke bentuk semula. Sifat plastis ketika diberi gaya itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan juga patah ketika diberi gaya itu akan terbagi menjadi 2 gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah hukum Hooke itu bekerja pada ketiga keadaan tersebut? Nah, jadi kalau kita gambarkan nih grafik antara gaya terhadap pertambahan panjang itu dari hasil eksperimen itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi F terhadap delta L gitu ya. Jadi ini adalah F, ini adalah delta L gitu. Nah, kita tinjau untuk daerah pertama dari 0 sampai A. Nah, di sini. Jadi di daerah A atau di bawahnya itu hukum Hooke mulai tidak berlaku. Jadi di daerah A mulai di titik A itu hukum Hooke mulai tidak berlaku. Jadi di sini hukum Hooke-nya kan berlaku nih. Persamaannya bersamaan garis lurus. Nah, setelah lewat A itu sedikit bengkok gitu ya. Udah bukan garis lurus lagi. Jadi di titik A hukum Hooke mulai tidak berlaku, namun benda itu masih bersifat elastis dan dapat kembali ke titik semula ketika diberi gaya. Nah, selanjutnya kita tinjau di titik B. Di titik B itu adalah gaya maksimum yang dapat diberikan agar benda itu dapat kembali ke titik semula ketika diberi gaya. Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa titik B itu adalah titik peralihan sifat benda dari sifat elastis ke sifat plastis. Setelah melewati titik ini, benda itu akan menjadi plastis. Nah, kemudian di titik C di sini. Nah, di titik C itu adalah gaya maksimum yang dapat diberikan kepada benda agar benda itu tetap menyatu dan tidak patah. Nah, titik ini itu berbentuk seperti leher gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat nih maksudnya leher itu gimana. Dan juga setelah melewati titik C, meski gaya yang diberikan itu dikurangi, di sini kan ini berkurang gitu ya. Nah, benda itu tetap akan bertambah panjang gitu. Jadi di sini ini bukan gayanya itu negatif gitu ya. Kalau gayanya negatif kan artinya didorong gitu ya kan. Enggak ya. Jadi ini tetap ditarik tapi gayanya itu besarnya itu dikurangi gitu. Nah, kemudian di titik D itu adalah titik patah benda. Jadi ketika benda sudah melewati titik D, maka benda itu akan patah. Jadi kalau kita lihat di sini, keadaannya masih elastis. Nah, kemudian di sini udah plastis nih. Dia nggak mungkin bisa kembali ke titik semula. Dan ini tuh yang dimaksud dengan leher. Di sini leher kan bentuknya kayak leher. Terus habis itu dia patah gitu.